Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Masyuda di KBM SMK. Oke, kali ini kita akan belajar tentang mesin 2KD FTV ya dari Toyota Innova. Oke, lanjut kita nanti akan mempelajari tentang mesin, kelengkapan mesin, mekanisme katup, sistem intake dan exhaust, common rail system, sistem bahan bakar, sistem pengisian, dan sistem seperti bed drive. Ya, tapi fokus kita nanti di dalam pertemuan kali ini kita nanti difokuskan yang lebih detail ke sistem common railnya. Oke, lanjut. Jadi di mesin 2K FTV ini mesin Toyota D4D 2,5 liter inline, silindernya inline ya, 16 katup DOHC dengan turbocharger. Lokasi nomor mesinnya bisa dilihat di gambar di sini ya. Nah, ini kita lebih masuk ke spesifikasi mesin-mesin yang kita pelajari di bengkel otomotif sekolah kita. Oke, langsung lanjut. Nah, ini perbedaan spesifikasi mesin 2K DFV antara 2K DVTV FTV dengan yang lama, yang kijang lama ya, 2L. Jadi jumlah silindernya di sini 4 silinder inline sama. Mekanisme katup yang di sini yang 2KD Innova ini 16 valve ya, DOHC ya kan, double overhead camshaft. Kemudian mekanisme timingnya menggunakan bed dan gear drive, di sini bed drive. Kalau yang kijang lama, yang kijang ya 2L, mesin 2L, 8 valve OHC, overhead camshaft. Jadi setiap satu silinder hanya memiliki 2 katup, sedangkan di sini memiliki per silindernya 4 katup. Karena 4 silinder jadi 16 katup. Oke. Kemudian di sini pakai sistem bahan bakarnya pakai common rail, yang di sini pakai distributor type. Jadi yang kijang itu masih pakai distributor atau bus pump ya, bus pump yang tipe distributor yang bukan inline ya. Di sini sudah common rail, sudah elektronik. Kemudian cc-nya 2492 cc, yang sini 2446 cc. Kemudian diameter bornya atau boringnya atau silinder-silindernya ini 92 kali 93. Sedangkan di sini 92 kali 92. Ini termasuk square stroke engine, sedangkan di sini sedang long stroke engine. Kompresinya 18,5, di sini 22,2. Output torsi, output 75, di sini 61 4200 rpm. Di sini 3600 rpm. 75 kW. Ini maksimum torsi ya. Kita lanjut ya, karena kita nanti fokusnya pada common rail sistem bahan bakarnya. Lanjut, ini mode mesinnya ya. Ruang kabin mesin atau di dalam kap ya. Yang di sini throttle-nya sudah pakai rotary solenoid diesel throttle di sini. Kemudian di sini ada valve filter ya, filter solarnya ya. Ini yang diganti elemennya saja, yang di sini kan ada yang ada 2, ada yang 1. Kemudian ini reservoirnya untuk coolant pendingin. Lanjut, tipe mesinnya, tipe pistonnya ya, dengan penggunaan direct injection, jadi injeksi langsung, ruang bakar diletakkan di piston ya, ada cowakan piston di sini atau disebut dengan combustion chamber. Oke. Kemudian di sini memiliki cast iron bannya ya, yang ring carrier, ini ring pistonnya ya.
dan ada pendinginnya, cooling channel. Jadi ada lubang di sini ya, di piston itu. Kalau kita perhatikan ya, di dalamnya ini kalau kita balik pistonnya ini akan uh, tahu ya. Lanjut. Nah, timing beltnya ini sudah menggunakan automatic ya, belt tensor tanpa menyetel ya. Jadi dia sudah menggunakan automatic belt tensor. Jadi penyetelan belt atau sabuknya timingnya secara otomatis. Camshaft timing pulley-nya nomor 1 di sini, yang nomor 2 ini yang ada 2 ya. Kemudian oil pump drive gear-nya di sini, camshaft timing gear-nya di sini, kemudian supply pump drive gear di sini, dan vacuum drive gear, kemudian idle gear. Nah, ini poros sengkol, crankshaft timing gear misalnya ini poros sengkol. Di sini kalau berputar juga menggerakkan oli gear, oli pump drive gear. Ini pompa oli, terus kemudian di sini juga menggunakan dikasih idle gear, kemudian menggunakan vacuum valve drive gear, kemudian juga menggunakan supply pump. Supply pump ini penggantinya push pump ya, yang mengatur maksudnya sistem bahan bakar. Nanti kita cek di sistem bahan bakarnya. Lanjut. Ini pakai oil filter dan oil cooler. Jadi seluruh pelumasan tipe tekanan penuh dengan semua oli melewati pendingin dan saringan. Nah, ini prosesnya. Di ini olinya naik, mulai seperti ini. Dan ada filternya dengan sistem tekanan, bukan percikan ya, sistem tekanan. Lanjut. Penggantian oli normalnya setiap 5.000 km atau 6 bulan, abnormalnya 2.500 sampai 3 bulan. Ini jika penggunaannya kilometernya sangat tinggi ya. Kemudian saringan oli setiap 10.000 km atau 12 bulan. Kemudian jika penggunaannya tinggi 5.000 km atau 6 bulan. Ini penggantian saringan oli. Ini perlu diketahui anak-anak, jadi spesifikasi penggunaan atau pergantian oli atau servis berkala ini harus diperhatikan ya, jangan sampai kelewat. Lanjut. Oke, nah ini sistem intake-nya ya, sistem intake-nya rotary solenoid tipe intake shutter valve digunakan untuk membagi EGR. Nah, ini apa sih EGR? Engine gas recirculation. Nah, ini di totalnya, kemudian udara masuk, airflow masuk di sini, kemudian rotary solenoid tipe motor. Ini sudah tipe menggunakan tipe motor ya. Saat starting ya, posisi katup terbuka penuh, ini mengurangi asap diesel ya. Kemudian ketika tertutup, kondisi tertutup penuh mengurangi suara dan getaran. Ini fungsi dari intake shutter valve. Oke, lanjut. Ini modenya. Kalau dibongkar bisa diperhatikan ini. Ada steel layer, kemudian magnet, jenis magnet, hal IC, magnet, dan di sini elektroniknya. Ini rotary solenoidnya. Ya, sudah dikontrol secara elektronik. Lanjut, ini intake manifold, 2 intake port dengan bentuk berbeda dari intake manifold dan seal head untuk mengutamakan putaran dari udara. Lanjut. Dari mesin 2KD ini sudah menggunakan turbocharger ringan, kompak, dan berkembang tinggi. Ini mesinnya sudah ada di engine stand di bengkel, anak-anak bisa diperhatikan mesin 2KD ini. Nah, kita masuk ke sistem
bahan bakar. Nah, ini yang perlu dipahami dan diperhatikan penjelasannya ya, karena di sini nanti poinnya pada pertemuan kali ini. Oke, sistem bahan bakar common rail mesin diesel, minimal kalian harus tahu nama-nama komponen ya. Yang pertama di sini fuel tank, dan ya, kemudian ini valve filter. Biasanya valve filter ini kalau di kendaraan ditaruh di dalam fuel tank atau tangki bahan bakar, filter solar ya. Kemudian di sini masuk ke supply pump. Nah, ini penggantinya pos pom, penggantinya yang menekan ke komponen common railnya. Nah, urutannya di sini di supply pump ini diputar tadi ya, dengan timing bed maupun timing gear atau timing bed tadi yang hubungannya dengan poros crankshaft atau poros sengkol. Jadi kalau poros sengkol berputar, ada idle gearnya, misalkan yang pakai gear, kemudian ada gear supply pump. Ya. Kemudian kalau dari tangki ini di pompa ini berputar ya, di sub, kemudian ditekan ke sistem common railnya. Railnya ini adalah pembaginya ke masing-masing injektor. Kalau dulu sistem inline maupun distributor atau rotary itu kan ininya injektornya disebut nozzle ya. Di sini sudah pakai common rail disebut injektor. Nah, di dalam sistem common rail inilah yang membagi ke injektor mana ini dikontrol oleh engine ECU. Nah, atau electronic control unitnya engine mesin diesel tersebut. Nah, kemudian di sini setelah ini masuk, kemudian di sini juga mengontrol supply pump. Engine ECU ini dari mana dia bisa bekerja? Dari signal NE signal, ya, G signal, various signal dari masing-masing sensor yang ditempatkan pada bagian-bagian mesin. Kemudian masuk ke EDU, ya, kemudian masuk ke injektor. Dikasih pressure limiter, jadi tekanan minimal tekanan. Kalau di dalam mesin EV juga ada ini sama ya, jadi ada pengatur tekanan. Biar tekanan yang ada di sistem common rail, kalau di diesel fuel rail atau distributor ya, fuel, nah ini pembaginya itu terjaga dengan tekanan yang sudah sesuai spesifikasi. Nah, jadi di sini juga ditempatkan valve filter warning untuk peringatan bahan bakar. Jika mungkin bahan bakarnya kotor atau bermasalah atau tersumbat di filter ini, maka ini dia akan menyala. Dan ya, terus kemudian supply pump ini juga dikontrol oleh ECU. Ya, berapa ya nanti tekanan yang diberikan. Jadi ada fuel tank, valve filter, supply pump, common rail yang dikontrol oleh engine ECU. Kemudian ECU ini juga mengontrol dari injektor dan dikasih prinsip elektrik pada common rail. Lanjut. Nah, inilah jika di sini terjadi kotor ya, maka detect filter clogging. Nah, ini lampu peringatan untuk valve filter ini dia akan
menyala, ya. Maka ini harus diganti filternya. Jadi replacement filter element on. Jadi ini di sini maksudnya adalah penggantian filter bahan bakarnya. Kemudian tipe supply-nya HP3. Kemudian maksimal di sini 160 MPa tekanannya ya. Kemudian di sini ada kode injektor ya. Jadi di dalam mesin common rail atau diesel common rail ini harus memasukkan kode injektor ini nanti di ECU. Jadi ada alat tool atau scan tool sebenarnya itu nanti yang digunakan untuk memasukkan kode injektor ini dalam penggantian injektor. Tidak bisa ganti injektor langsung dilepas diganti berfungsi enggak. Jadi harus memasukkan kode injektor, namanya injektor compensation codes. Ya, ini harus dimasukkan biar nanti ECU juga merintahkan di sini biar sesuai. Lanjut. Nah, di dalam sistem common rail, jadi kalau tekanannya high pressure valve secara umum ya, maksimal itu 160 MPa atau 1631 kg per cm kuadrat atau kilogram meter. Jadi tekanannya itu bisa 160 MPa, sangat tinggi ya. Nah, ini aliran bahan bakarnya dari supply pump ini, dari tangki masuk ke supply pump, ya. Kemudian dimasuk ke common rail karena di sini ada orang ya. Kemudian bahan bakar ini akan masuk ke injektor. Kemudian jika tekanannya itu tinggi, dia akan ada saluran pengembali yang masuk ke tangki lagi. Ya, jika tekanannya berlebih, maka ada saluran pengembali. Hampir mirip dengan tipe inline maupun rotary pakai hose pump ya, karena mesti ada saluran pengembali. Jika tekanannya lebih, maka dia akan kembali bahan bakarnya. Nah, ini dikontrol oleh injektor ini oleh ECU. Nah, keuntungannya apa sih sistem common rail ini? Yang pertama, tekanan injeksi, volume, dan timing dikontrol secara elektronik. Ini karena dikontrol oleh elektronik, sistem injeksinya, volumenya, timingnya saat semprotannya, ini menjadikan mesin, kontrol mesin yang akurat. Beda dengan sistem mekanis seperti hose pump tipe inline maupun rotary. Karena dikontrol elektrik mesti lebih tepat. Bahan bakar tekanan tinggi. Nah, bakar bakarnya sangat tinggi, lebih tinggi daripada yang mekanis. Otomasi lebih baik. Apa sih otomisasi ini? Artinya pencampuran antara saat pembakaran ya, pencampuran udara dan bahan bakar ini sangat lebih baik. Menyimpan bahan bakar tekanan tinggi, injeksi tekanan tinggi di semua kecepatan mesin, high performa dan fuel economy. Performanya bagus, tenaganya bagus, dan hemat bahan bakar karena dikontrol elektronik, tentunya lebih tepat ya dan sesuai dengan putaran mesin. Lebih fuel economy artinya lebih hemat. Suara dan getaran rendah. Ya, mesin kontrol dengan common rail ini kelebihannya suara dan getarannya rendah. Karena mesin diesel selama ini terkenal dengan suara yang bising ya. Nah, maka dengan sistem common rail ini akan jadi lebih meredam dari getaran. Emisi gas buang lebih rendah. Lanjut. Nah, ini sistem common rail dengan konvensional diesel. Perbedaannya ini, kalau
common rail itu tekanan bahan bakarnya diatur oleh supply pump yang diatur oleh ECU. Kemudian ada pembaginya yang disebut dengan common rail. Kalau di diesel disebut dengan fuel rail atau distributor line. Kemudian di sini dilengkapi dengan pressure sensor dan injektor. Kalau di konvensional tipe rotary maupun inline, di sini pumpnya itu ada gubernurnya. Ini bus pump yang terkenalnya dengan bus pump atau bus pump, pompa injeksi. Diatur oleh gubernur. Gubernurnya berdasarkan bandul yang ada di dalamnya, kemudian dikontrol oleh pedal gas. Sedangkan di kamera dikontrol oleh ECU sudah elektronik. Ini nozzle injection namanya, injektornya di sini injektor secara elektronik. Volume injeksi dikontrol oleh ECU atau injektor dan injektor. Kemudian di sini dia hanya pump atau hose pump dengan governor. Injection timing control saat penginjection diatur oleh ECU. Di sini diatur oleh hose pump atau pump. Injection pressure control diatur oleh supply pump dengan SCV suction control valve. Nah, di sini berdasarkan rotary speed dan injection dan berdasarkan putaran di mesin, governor dan injakan pedal atau putaran mesin dan pedal dari membukanya di governor ini, diatur di governor ini, membukanya pedal gas ya. Kemudian ini sudah pakai supply pump, ini pakai pump, distribusinya pakai common rail, di sini pakai pump atau bus pump. Maksimal penginjeksian 160 MPa, ya, sangat tinggi ya, 160 MPa. Dan di sini 15 MPa. Ini sekitar 1.600-an kilogram atau newtonnya ya. Sedang di sini sekitar 140 sampai 150 kilogram meter atau sekitar 140-an 50 atau 50 newton. Oke, lanjut PSI ya. Kemudian ini bagian-bagian mesin ini dengan supply pumpnya ya, posisinya. Kemudian dikontrol oleh SCV tadi sudah saya kasih tahu ya, sudah Bapak kasih tahu bahwa SCV adalah suction control valve yang mengatur tekanan di supply pump. Kemudian dikasih fuel temperatur sensor. Kemudian fuel inlet pipe, pipa yang masuk ke common rail atau distributornya, pembaginya. Ini pembaginya. Kalau di sini disebut dengan common rail. Kalau di mesin EV disebut fuel rail atau fuel distributor atau fuel rail. Kemudian injection pipe, pipa yang ke injektor, kemudian di sini injektor. Kemudian ini adalah common rail yang dilengkapi dengan fuel pressure sensor untuk dan pressure limiter untuk menjaga agar tekanannya di 160 MPa atau 1.600-an kilogram meter. Oke, lanjut. Ini posisinya lebih detailnya nanti diperhatikan di mesin yang ada di bengkel. Supply pump memberikan tekanan tinggi ke common rail dengan oleh crankshaft. Nah, ini supply pumpnya lebih detailnya. Ada di outlet ya, ini yang ke common rail. Jadi yang di sini diperhatikan nanti di saat praktek diperhatikan bagian-bagiannya dan kalian bisa menunjukkan ketika ditanya mana pipa yang keluar ke common rail, nanti posisinya di sini kalian harus tahu. Nah, sedangkan yang ini
To fuel tank artinya ini adalah dari tangki. To itu kan ke tangki ya, maksudnya ke tangki, tapi aliran bahan bakarnya dari tangki ke sini. Nah, ini pipanya. Ini yang ke tangki. Ini dikasih selang ya. Selangnya harus tahan terhadap tekanan dan panas. Kemudian ini STV atau suction control valve. Ini nanti yang mengatur, yang mengontrol tutupnya. Ini yang nanti ke ECU. Ya. Kemudian ini yang dari filter bahan bakar. Nah, masuk ke sini dari filter bahan bakarnya. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah supply pump. Kita lanjutkan komponen berikutnya ke konstruksi supply pump. Di sini ada plunyer, hampir mirip dengan hose pump ya. Ada plunyer, ada check valve, kemudian ada electronic ring cam. Kalau di diesel konvensional ini ada delivery valve, kemudian plunyer dan cam, macam-macam itu ya, sama, hampir sama ya. Ini ring cam, kalau di diesel disebut cam aja. Kemudian di sini ada suction control valve-nya untuk menjaga tekanannya itu. Nama ya, delivery valve ya, atau delivery ini menjaga juga agar tekanannya tidak kembali ke pump. Ini ada feed pump dan ada temperatur juga ya. Nah, ini diperhatikan, kemudian saat panteng juga dipahami. Lanjut. Nah, ini di set konstruksinya kembali lagi ini secara detailnya gambarnya elektronik camnya, camshaftnya, cam itu pengangkat ini nanti ya, elektronik pengangkat plunyer ya. Kemudian ini ke tangki, pengembali tangki. Jadi kalau di tekanannya lebih, dia akan dikembalikan ke tangki. Ini plunyernya, ya. Sampai nama-nama komponennya hampir sama, cara kerjanya hampir sama, cuma di sini dikontrol secara elektronik dengan tekanan tinggi. Dan ini yang secara detail, ini yang dari pipa tangki, dan sedangkan ini yang ke common rail. Oke, lanjut. Aliran bahan bakar sampai paham, bisa kita klik sini. Nah, ini yang biru ini ilustrasinya dari supply pump ya, seperti ini ilustrasinya. A punya hisap, kemudian B di sini jadi memompa ya, jadi dihisap bahan bakarnya, kemudian alirannya nih tentunya dari tangki melalui filter masuk, kemudian ini berputar camnya masuk sini dan dialirkan ke common rail ya. Kira seperti itu, camnya putar naik seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Ini siapaan. Ini kita pelajari detail di pertemuan berikutnya. Supply pump ini bukaan SCV-nya atau suction control valve-nya mengontrol volume pemompaan untuk mengontrol tekanan bahan bakar. Nah, jadi secara detail di sini, ini SCV ini mengontrol volume pemompaan untuk mengontrol tekanannya. Makanya harus ada perintah dari perhitungan yang terjet injection pressure ini, pressure tekanan injeksi, terjet tekanan injeksi ini dari engine control unitnya. Ini masuk ke common rail.
Dari mana? Ini valve pressure sensornya ini dari crankshaft position sensor atau CKP. Kemudian dari pedal akselerator, posisi pedal berapa membukanya. Ini dikirim ke section control valve, kemudian control valve ini memberikan tekanan pada common rail, sistem common railnya. Kemudian common rail ini membagi ke sesuai perintahnya, membagi ke injektor dengan tekanan tertentu yang diberikan oleh SCV. Oke. Lanjut, ini diagram menerangnya menyimpan tekanan maksimal 160 MPa yang dikirim oleh supply pump. Ini yang kuning ini yang ke injektor. Ini ke injektor. Kemudian yang merah ini dari supply pump. Yang tengah ini dari supply pump. Berarti ini silindernya ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ke fuel tank ini yang pengembalian. Kembali ke fuel tank jika tekanannya terlalu tinggi kemudian berlebih bahan bakarnya. Ini pressure limiter dan dikasih selang atau ke tangki saluran pengembali. Oke, lanjut. Sekarang ke injektor. Injektor tekanan tinggi untuk atomisasi yang lebih baik. Nah, jadi injektor ini diberikan namanya kode compensation atau kompensasi injektor. Ada kodenya. Setiap masing-masing injektor ini ada kodenya. Ini injektor ini dilengkapi juga dengan saluran pengembali yang ke tangki bahan bakar. Di sini yang tersuplai tekanan yang dari common rail. Dia ada 2, kemudian di atasnya di sini ada elektronik untuk mengontrol lilitan-lilitan yang ada di injektor ini kapan dia menyemprot atau membuka. Ini ada compensation injektor, compensation kode kompensasi di injektor yang nanti akan dimasukkan jika mengganti injektor. Nah, ini diameternya lubangnya injektor ini 0,14 mm untuk spesifikasi mesin 2 KD. Oke, lanjut. Masih di injektor, ini saluran pengembali, ini needle nozzle sama ya, namanya nozzle needle atau jarum nozzle. Ada pistonnya, ada pegasnya, springnya, dan ini yang saluran masuk yang dari common rail, kemudian ada solenoid coil. Ini saluran pengembali. Oke, seperti biasa. Ya, ini mau injektor yang dikontrol oleh signal ECU. Di sini ada yang ECU, kemudian ini di solenoid. Nah, ini secara detailnya fill common rail dan seperti ini. Dan injektor ini perbedaannya dengan konvensional, ini volume penginjection pilotnya utamanya di sini nama ya. Kemudian ini NOx-nya nggak ada, nggak berkurang. Engine noise-nya tinggi kalau konvensional. Kalau di sini sudah nggak ada. Lanjut, ini engine ECU-nya, konfirmasi bus, command, ini EDU-nya. Apa sih EDU itu? Electronic Driver Unit. Nah, kalau ECU Electronic Control Unit. Jadi kalau di diesel ada juga
Selain ECU, Electronic Control Unit, juga ada EDU, Electronic Driver Unit, mengendalikan injektor saat kecepatan tinggi. Jadi di EDU ini ada power dari baterai tentunya, dan ada sinyal dari ECU. Ya. Kemudian di sini ketika ada DC atau converter baginya, kemudian ketika kecepatan tinggi di sini juga nanti dikontrol dikasih juga oleh transistor ya, tipe NPN negatif, positif, negatif, NPN transistor yang untuk mengontrol injektor ketika beroperasi pada kecepatan tinggi. Ya, lanjut. Nah, DTC dari Common Rail ini sebagai basicnya, DTC ini bisa kalian juga bisa cek dengan menggunakan scan tool yang support pada mesin diesel Common Rail. Sebagai contoh di sini kodenya P008749 ya, atau 49. Ini fuel rail sistem tekanannya terlalu rendah. Area kerusakan bisa terjadi open atau short pada pressure sensor sirkuit, sensor tekanan bahan bakar maupun engine ECU. P0088 atau 78 fuel rail sistem tekanan terlalu tinggi. Nah, ini bisa terjadi short supply pumpnya SCV-nya ini terjadi lepas kabelnya, atau supply pumpnya rusak, atau engine ECU-nya sinyalnya. Nah, ini bisa diperiksa pada area-area tersebut. P0093 terdeteksi bahan bakar bocor besar jalur bahan bakar, tekanan tinggi, bocor, over pada short, EDU, electronic driver unitnya, sirkuitnya, kabelnya putus dan sebagainya, atau terlepas atau kotor. Ini contoh-contoh kode-kode dan DTC atau data trouble codes. Nah, data kerusakan dan lain sebagainya. Kemudian 0088 misalnya contoh ini tekanan melebihi 200 MPa. Wah, terlalu 2000, padahal 2000 kg meter atau pada standarnya 1600-an. Tekanan terlalu tinggi, maka ini juga berbahaya. Maka bisa diperiksa di fuel railnya apa yang bermasalah. Pressure limiternya kah ya, atau apa. Jadi pressure limiter itu kalau tekanannya sudah melebihi maka harus dibuang ke tangki, kembali ke tangki bahan bakarnya, sehingga tekanannya tetap stabil di 1600-an kg atau 160-an MPa. Nah, dan lain sebagainya ini ya, nanti dipelajari secara mandiri pada modul, dan bisa dipraktekkan dengan menggunakan scan tool yang support. Kita sudah punya support pada Common Rail atau tipe mesinnya. Ini file save-nya membatasi putaran mesin dengan kode seperti ini. Oke, ini penggantian baru inisiasi dan perlu kalibrasi. Data karakteristik output supply pump baru ya harus diinisialisasi dan kalibrasi. Jika mesin tidak bisa hidup setelah penggantian, jadi di penggantian supply pump injektor di diesel Common Rail itu tidak bisa langsung dicopot dipasang fungsi, enggak, tapi perlu inisialisasi dan kalibrasi ya. Jika melakukan pergantian supply pump atau engine ECU perlu kalibrasi. Dan lanjut, setelah supply pump inisiasi dan kalibrasinya seperti apa? Prosedurnya setelah penggantian kunci kontak
putar, kemudian secara manual bisa menggunakan CK dan TC ini di jumper. Ya, kunci kontak on, kemudian 3 menit kunci kontak kembali ke off. Ini pakai manual. Jadi posisi soket pada DLC 16 pin nomor 4 dan nomor 5 di jumper dan kunci kontak on selama 3 menit. Ini secara manual, kemudian off. Kalibrasi 60 derajat, lebih dari 60 derajat Celcius. Idle learning. Idle learning itu di mesin bensin juga bisa ada ya, habis dibersihkan bodinya juga di idle learning hampir sama ya. Selama idling 1 menit, berarti dihidupkan panas sekitar 60 derajat Celcius, kemudian idling selama 1 menit, kunci kontak, kemudian baru di off kan. Kemudian common rail replacement. Common rail tidak boleh dibongkar ya. Penggantian assembly langsung jadi 1 Juli. Jadi kayak file pressure sensor ini tidak boleh dibongkar. Limiter ini nggak boleh dibongkar, nanti tidak akurat. Nanti kalau tidak boleh dibuka ya. Jadi kalau mengganti common rail ya langsung semuanya ini unit common rail ini dengan pressure limiter dan file sensor. Oke, lanjut. Service plan program ulang injektor kompensasi code atau kode kompensasi. Jika injektor atau ECU mesin diganti, perlu program ulang nilai injektor kompensasi. Bagaimana sih caranya program ulang? Nah, ganti injektor, nomor injektor baru, kemudian masukkan nomornya, ya, sama ya kayak ganti ECU. Semua nomor injektor ini dimasukkan dalam data program ulang data menggunakan SST Special Tool ya, khusus di sini alatnya. Kemudian nanti program diulang di ECU. Bagaimana prosesnya? Program ulang injektor compensation code. Garis besar proses registrasi seperti ini. Ketika mengganti injektor, ganti injektor, masukkan kode kompensasi baru secara manual. Input, set, masuk. Hapus DTC P10 C1601. Registrasi selesai. Jadi memakai scan tool atau plat untuk khusus ya seperti ini. Kemudian ketika mengganti ECU, catat data kompensasi code ya, catat data kompensasi code, kemudian ganti ECU, masukkan kompensasi code yang sudah dicatat ya, kemudian disimpan datanya. Hapus DTC B1601, registrasi selesai. Nah, jadi harus pakai alat ini. Nanti support nggak scan tool-nya untuk ini. Nah, tidak semua scan tool support atau terhadap bisa mengganti, memasukkan kompensasi code atau kalibrasi seperti tadi. Lanjut. Kemudian program ulang injektor compensation code, sekitar injektor compensation code yang ada di kodenya di injektornya, kemudian disimpan, masuk ke subsystem utility injector compensation. Nah, ini warningnya jika terjadi sebanyak 2 kali dalam trip. Setelah pengundian 30 menit atau lebih. Ya. Demikian penjelasan tentang sistem common rail.
Kita bahas lagi secara detail di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, ya, bisa dimasukkan ke kolom komen maupun di grup Google Classroom. Oke anak-anak, kita lanjutkan pertemuan di pemeliharaan mesin kendaraan ringan di semester genap ini pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.